Selamat datang teman-teman di podcast Klimaks Mak, kritikin masalah seputar mahasiswa hukum. Di episode kedua ini bersama saya Hernando Santoso. Pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh seorang narasumber yang cukup bertokoh sebenarnya ya di Fakultas Hukum UPN Veteran ini, yakni Nanda Dwi Ramadan. Ya, selamat pagi Mas Nando. Jadi kebetulan Mas Nanda ini selain merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum, saat ini semester 6 ya Mas? Ya, semester 6 betul. Juga Mas merupakan seorang wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jadi sebelum masuk ke topik sehubungan dengan BEM-nya, kami akan membahas terkait kehidupan Mas Nanda ini selama di Fakultas Hukum hingga saat ini sampai semester 6 ini. Bagaimana kehidupan Mas Nanda di Fakultas Hukum sampai semester 6 ini, Mas? Jadi sedikit revisi, mungkin mantan wakil presiden. Mantan wakil presiden BEM. Bukan sudah menjabat. Sudah menjabat. Jadi sekarang sudah nggak menjabat lagi. Sudah tidak menjabat lagi, Mas. Kita sudah demis. Sudah demis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kehidupan dari semester 1 sampai semester 6 itu sangat, kalau dibilang apa ya Mas ya? Kayak enjoy kalau menurut saya. Soalnya yang pertama, kadang kan orang kuliah itu kayak cocok-cocokan masalah jurusannya. Betul sekali. Terus yang kedua tentang lingkungannya. Betul. Nah, kalau misalnya dalam dua hal ini dari saya sendiri itu sangat amat bisa beradaptasi. Yang pertama, hukum saya senang dengan studinya, dengan mata kuliahnya, terus juga dengan lingkungannya yang menurut saya menemukan teman-teman atau yang sudah saya anggap keluarga sepertinya, itu sangat saling support satu sama lain. Seperti itu, Mas. Jadi dari semester 1 mungkin beratnya itu ketika di semester 1 sampai 4. Karena kalau misalnya di Fakultas Hukum sendiri ini semester 1 sampai 4 itu pondasi. Kita ngomongnya pondasinya jurusan deh kita. Soalnya kan konsentrasi itu di semester 5. Nah, jadi 1 sampai 4 itu pondasinya buat konsentrasi, jadi sedikit agak berat kalau di situ. Soalnya kan riskan banget. Kalau misalnya orang-orang ngomong dari semester 1 sampai semester 4 itu riskan banget. Terus juga pertama itu masuk kampus itu kayak gak ada niat ikut organisasi. Akhirnya pertama aku ikut itu Fakultas Hukum Mengajar. Nah, FHM, Fakultas Hukum Mengajar, soalnya kayak banyak lah. Soalnya menurut saya tuh FHM itu kayak ketika kita ingin belajar sesuatu hal yang disambil dengan kesenangan, terus juga dapat pahala juga, kan itu mengajar sosialisasi ke luar-luar seperti itu. Nah, itu tepat banget buat belajarnya di FHM. Karena testimoninya saya sendiri, kayak kita itu bisa, kan saya tipe orang yang dari awal sekolah itu kayak nggak ada track record buat ikut OSIS atau apapun itu. Jadi saya nol foto, nggak ada pengalaman apapun. Akhirnya nyobalah gimana sih kehidupan ketika kita berorganisasi, ketika kita di dalam suatu kelompok banyak orang. Itu akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum Mengajar. Di situ akhirnya saya belajar, banyak dibimbing oleh kakak tingkat, bagaimana caranya menjadi panitia, bagaimana caranya menjalankan job desk, itu banyak di situ. Akhirnya kan kalau misalnya di FH sendiri itu baru bisa ikut BEM itu semester 2. Nah, akhirnya saya ikutlah BEM. Agak keteteran tuh pertamanya karena langsung gandeng dua organisasi, FHM sama BEM. Nah, itu agak keteteran, kadang itu FHM-nya ketinggalan, kadang BEM-nya ketinggalan. Akhirnya di situ burnout sendiri tuh, berputar-putar sendiri. Akhirnya singkat cerita, semuanya sudah selesai, organisasi mau selesai. Ya, lanjutlah nih. Lanjut di semester 6. Di semester 6-nya itu kayak sekarang kan mau persiapan magang nih. Persiapan magang, dan alhamdulillah kemarin keterima di tempat magang yang diinginkan. Nah, ngomong-ngomong soal magang nih, Mas Nanda ini saat ini mau magang di mana, Mas? Kalau misalnya saya sendiri di Kejaksaan Negeri Batu, Mas. Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan mantap Negeri sekali, Batu. teman-teman.
Dan ngomong-ngomong soal organisasi tadi, saya juga baru tahu ternyata organisasi pertama yang Mas Nanda ikuti justru FHM ya? FHM, Mas. Dan bukan BEM. Bukan BEM, Nah, FHM. itu fakta unik dan juga yang baru kita ketahui hari ini ya teman-teman. Nah, tadi Mas Nanda juga menyinggung soal organisasi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Nanda ini, sepanjang menjabat atau menjadi anggota dari BEM ini, apa yang sudah dilakukan oleh BEM atau khususnya Mas Nanda, dan juga apa yang diharapkan oleh Mas Nanda untuk lakukan, tapi hingga saat ini belum selesai nih atau belum dapat dilakukan Mas Nanda. Oke, gini Mas, kalau misalnya yang sudah kami lakukan adalah jembusan-jembusan baru itu, saya nyebut salah satunya ya Mas ya. Ya. Itu adalah Putra-Putri FH. Putra-Putri FH. Putra-Putri FH. Karena dari beberapa tahun yang lalu kayaknya kita belum punya nih Putra-Putri FH. Siapa yang akan ibaratnya kita kasih muka di FH ini? Menjadi wajah FH nah, gitu lah. Menjadi wajah FH ini siapa? Akhirnya kita, saya sama Mas Satria waktu itu membuat kayak, oh harus nih ada Putra-Putri FH nih. Biar apa? Biar kayak ada wajah di FH ini. Terus juga selama yang saya jalani di BEM ini, saya mendapatkan bahwa kan saya tuh tidak membatasi buat teman-teman KMFH itu mendaftar BEM. Ya. Jadi saya kebanyakan itu membuat panitia itu open recruitment dari seluruh KMFH, bukan BEM saja. Nah, akhirnya di situ saya lebih banyak mengenal adik tingkat, mengenal banyak angkatan saya, terus juga pastinya yang paling penting adalah mengenal banyak karakter orang masing-masing orang itu. Dan di situ saya mendapatkan bahwa dari diri saya sendiri, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, itu kita tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan itu. Tapi kita harus memahami orang ini gimana. Karakternya gitu Karakternya. Orang ini karakternya maunya kemana. Permasalahan ini ketika diselesaikan dengan cara B, apakah cocok dengan orang ini? Ya. Nah, akhirnya di situ menurut saya ketika menjadi seorang wakil presiden ini, menurut saya bukan penting atau enggaknya mencapainya proker itu nomor kedua menurut saya. Selesainya proker itu nomor dua. Nomor dua menurut saya. Karena yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita merangkul anggota-anggota kita. Bagaimana cara kita merawat anggota kita. Gitu. Karena balik lagi, proker yang baik adalah proker yang selesai. Nah itu, jadi yang paling utama adalah bagaimana kita merangkul kekeluargaan di dalam suatu BEM ini. Dan juga yang paling penting adalah BEM ini bukan wadah untuk berkompetisi, tapi sebagai wadah untuk belajar dan juga tujuannya untuk merubah sebuah hal yang tidak benar menjadi benar. Dan pastinya itu butuh sangat sekali waktu yang sangat panjang dan gak segampang itu. Nah, satu hal yang belum selesai itu ialah bagaimana caranya teman-teman BEM ini bisa menaungi teman-teman komunitas. Nah, itu satu hal atau satu PR yang sangat penting sekali untuk diteruskan regenerasi. Karena dari tahun saya kemarin juga sudah dibantu banyak pihak untuk membangun bagaimana caranya BEM ini menaungi komunitas, bukan membawai bukan jadi komunitas BEM. Nah, bukan seperti itu. Tapi gimana caranya BEM ini bisa merangkul teman-teman komunitas. Menaungi gitu ya? Menaungi. Jadi secara nggak langsung teman-teman komunitas ini dijembatani oleh BEM ini ke Wadek 3. Jadi segala urusan apapun itu kemarin juga sempat ngobrol di Wadek 3, beliau itu sempat mention soal segala urusan itu satu pintu di BEM. Nah, makanya itu BEM saya kemarin berharap itu saya arahkan BEM ini gimana caranya menaungi teman-teman komunitas. Biar semua itu satu jalan dan semuanya jelas arahnya kemana, seperti itu. Jadi yang saya tangkap barusan itu salah satu usaha untuk Mas Nanda ini di BEM adalah untuk menjadikan hal yang salah menjadi benar. Nah, dan salah satu harapannya menjadikan hal yang salah, ya benar, harusnya menjadi benar. Ya, menjadi benar. Dan salah satu harapannya yakni untuk menaungi komunitas di bawah BEM gitu ya, Mas. Ya. Lebih tepatnya ini, Mas, membenarkan kayak bukan nanti seolah-olah hal salah ini harus benar, tapi
membenarkan apa yang seharusnya benar. Oke, Nah, gitu. membenarkan yang seharusnya benar. Iya. Jadi komunitas ini saat ini tuh emang gimana Mas? Kan salah satu harapannya Mas Nanda Iya. ini untuk membenarkan terkait komunitas agar dinaungi oleh BEM. Saat Nah, ini kondisinya gimana Mas? soalnya untuk saat ini ya Mas, dari teman-teman saya juga kan ada beberapa yang menjabat sebagai pejabatnya komunitas lah, Ya. kita ngomongnya ketum-ketumnya. Itu kayak kalau dari perspektif saya sendiri ya Mas ya, itu banyak yang komunitas seperti kayak ada yang nggak ada pembinanya, ada yang ada pembinanya, terus juga yang paling banyak dimention oleh kayak kita kan di BEM itu ibaratnya aspirasi teman-teman itu juga kita saring kan. Aspirasi teman-teman itu yang untuk merubah ke depannya agar lebih baik. Dan juga banyak yang mention soal ini dana segini bisa berangkat ke sini, tapi untuk dana sekian ini nggak bisa nih berangkat ke sini. Nah, itu suatu problem yang sangat serius menurut saya. Nah, akhirnya di sini saya berpandangan, wah, ini sepertinya komunitas ini harus disatukan nih. Maksudnya dalam artian disatukan itu kita dalam satu lingkaran aja. Kita sama-sama saling merangkul. Dan BEM, saya tegaskan lagi, BEM cuman menjadi jembatan. Dia tidak bisa ikut campur dalam kehidupan komunitas ini, dia tidak bisa menentukan arah geraknya komunitas ini, dia cuman sekali lagi cuman menjadi jembatan. Menjembatani ya Mas? Jembatani gitu. Jadi antara komunitas ke Wadik 3 ini maunya gimana, terus nanti proker-prokernya komunitas itu apa, yang disetujui oleh Wadik 3 itu seperti apa, terus juga kita ngadain sidang sidang umum terhadap komunitas, kita cuman sebagai penyedia wadahnya seperti itu. Nanti kepentingan apapun itu ya itu kita kembalikan ke komunitas sendiri itu. Nah, sehubungan dengan pembina ini, kalau saya dengar-dengar nih Mas Nanda, ada pembina yang bahkan bisa mengintervensi proker komunitas tersebut. Apakah itu benar Mas Nanda? Kalau dari saya faktanya atau apanya itu saya nggak bisa memastikan itu Mas. Nah, soalnya apalagi kan kita itu kalau saya sendiri itu banyak dengar itu dari teman-teman mahasiswa, teman mahasiswa akhirnya ya banyak lah Mas, mungkin ya pembina seperti itu. Dan pastinya kalau untuk itu valid atau enggak, kita juga nggak bisa mastiin itu valid. Tahu. Ya, kita dengar-dengar aja. Dengar aja kita. Tembok FH berbicara. Nah, itu. Kalau misalnya buat validin saya nggak tahu, cuman emang banyak tuh omongan yang kayak gitu. Akhirnya karena dari banyak omongannya kayak gitu, ya satu hal yang harus dirubah adalah komunitas dinaungi oleh BEM yang tertuju pada Wadik 3. Nah, itu menurut saya sangat jelas kan, Mas. Terus juga para kayak kampus lainnya itu sudah seperti itu, selayaknya itu seperti itu gitu. Jadi kemarin sebenarnya kalau dari yang saya tahu, mungkin bisa dibenarkan ya Mas Nanda, BEM ini sudah melakukan studi banding dengan BEM kampus lainnya. Nah, dan salah satu yang bisa Mas Nanda pelajari dari kampus lain ini terkait kondisi komunitasnya Mas. Jadi harusnya BEM itu menaungi komunitas. Nah, menaungi komunitas itu ialah ya menjembatani lah. Soalnya kemarin juga ada salah paham beberapa teman-teman komunitas kalau misalnya seolah-olah BEM itu di atas komunitas. Padahal enggak. BEM itu ibaratnya ngerangkul komunitas dari komunitas ini ke Wadik 3 biar segala urusan, segala kepentingan itu ada satu jalur, dan itu juga kemarin yang diminta oleh Wadik 3. Jadi kita sebagai BEM itu cuma meneruskan apa yang seharusnya dijalankan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, sehubungan dengan penjelasan Mas Nanda tadi, saya tangkap juga ini bahwa BEM juga meneruskan aspirasi mahasiswa dan juga melaksanakan program kerja salah satunya Putra Putri FH itu. Nah, dalam melaksanakan program kerja yang sudah dirancang nih, sama meneruskan aspirasi dari mahasiswa, apakah ada kendala nih Mas? Apakah BEM ini dihalangi atau diganggu baik dari universitas maupun dari fakultas? Misalnya dari segi birokrasi nih Mas, apakah ada halangannya gitu? Kalau misalnya halangannya sih mungkin, kalau misalnya kita ngomongin dua hal nih, tentang proker sama birokrasinya, aspirasi-aspirasinya. Kalau misal dari prokernya mungkin
sangat amat didukung sekali ya Mas, soalnya kita juga pasti ada sambutan, ada lain-lain, dan itu juga dari pihak fakultas itu selalu datang, selalu hadir dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tentang aspirasi-aspirasi dari teman-teman, kita kemarin ngadain kayak konsolidasi itu hearing dekanat itu saya tidak tahu pastinya birokrasinya seperti apa, karena kita itu sudah melakukan hearing, tapi pengumuman dari hearing itu sangat lambat. Kalau bisa dibilang, kalau nggak salah itu seminggu lebih ya Mas, kemarin. Seminggu lebih baru ada pengumuman. Baru ada pengumuman itu. Atau belum ada sama sekali bahkan Mas. Nah, itu yang menjadi PR. Itu soalnya kayak masih belum ada kejelasan soal birokrasi ini, kayak gitu. Soalnya teman-teman bersuara ini itu, dan juga ini sih Mas yang paling problem fakta problem yang sangat sulit untuk diselesaikan, atau mungkin satu problem yang mencegah teman-teman KMFA ini aspirasi. Gimana itu Mas? Ketika teman-teman aspirasi, ketika teman-teman bersuara, teman-teman ini nggak berani hanya karena dengan satu alasan, akan diancam nilai. Nah, oleh siapa itu Mas Nanda? Kalau oleh siapanya nggak tahu Mas. Soalnya kayak pasti banyak lah teman-teman kayak, aku pengen kayak gini tapi nggak berani suara, takut lah ini. Nah kayak gitu. Soalnya menurut saya ketika dalam kelas sama di luar kelas itu satu hal yang sangat berbeda. Ya. Ketika di dalam kelas kita patuh nih sama dosen, karena apapun itu juga ya dosen yang memiliki kewenangan di dalam kelas. Ya. Tapi ketika di luar kelas kita itu bukan setara sama dosen, tapi kita menghargai dosen. Ya. Begitupun juga di dalam kelas. Cuman kalau di luar kelas itu ketika kita kurangnya apa yang harus diperbaiki, itu harusnya para dosen-dosen ini menerima suara-suara itu. Jadi apa yang harus diperbaiki, jangan malah ketika suatu hal mengkritik dosen atau suatu hal membenarkan hal yang seharusnya dibenarkan, itu tiba-tiba lihat aja kamu nanti seperti ini kan banyak tuh Mas isu-isu yang seperti itu, isu-isu. Sekali lagi tembok Eva ya teman-teman. Tembok Eva, kita nggak tahu sebenarnya seperti apa, isu-isunya seperti itu. Nah, akhirnya saya nggak peduli itu isu fakta atau apapun itu, cuman itu menurut saya hal yang miris. Ya, miris sekali. Soalnya di dalam kampus ini kita menghargai dosen, tapi ketika ada suatu hal yang tidak benar, ya itu harus dibenarkan. Nah itu, dan yang penting adalah ketika kita mengkritik, nah ini yang sangat penting, ketika kita mengkritik, yang pertama adalah kita tidak bisa langsung mengkritik begitu saja. Kita harus menghargai yang akan kita kritik. Ya. Apa dulu nih? Siapa yang kita hadapin, kita kritik. Terus yang kedua adalah jangan asal nyeplos, jangan asal kritik, tapi membenarkan dirinya sendiri saja belum bisa. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ketika kita mengkritik atau menyalahkan suatu hal, kita juga harus ada solusinya. Ya. Jangan hanya mengkritik tapi tidak ada solusinya. Nah itu yang paling penting Mas kalau menurut saya. Namun poin besarnya di sini adalah bahwa kritik di kampus tercinta kita ini masih agak sulit dilakukan. Sulit sekali. Salah satu alasannya yakni ada ancaman nilai. Nah, tidak tahu dari siapa, namun jelasnya teman-teman di rumah atau dimanapun kalian mendengarkan bisa menerka-nerka lah. Nah ya. Kenapa kok aspirasi di kampus tercinta kita ini sangat sulit dilakukan? Ya. Nah, salah satu aspirasi yang mungkin saya dengar ketika hearing, yakni ketika ada yang menyatakan terkait tangga darurat nih Mas Nanda. Nah. Tangga darurat kan seharusnya berdasarkan fungsinya digunakan untuk keadaan darurat, meskipun kita juga tidak mengamini bahwa keadaan darurat itu terjadi, tapi fasilitas itu kan harus tetap standby ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di tangga darurat saat ini, itu justru dijadikan gudang. Nah, padahal ketika hearing, teman-teman BEM ini ada yang menyampaikan terkait tangga darurat tersebut. Bahkan ada dekan ya Mas Nanda ketika hearing tersebut. Tapi kalau sampai saat ini juga tetap dijadikan gudang. Nah, mungkin itu salah satu juga ya Mas Nanda, aspirasi yang belum diteruskan. Kita nggak perlu ngomongin
gimana hasilnya aspirasinya itu seperti apa, kita cukup melihat kenyataannya Iya. sekarang aja. Bagaimana tangga darurat itu seperti apa sekarang. Jadi kayak kalau misalnya ditanyain keluar hasil aspirasinya kapan? Itu ya sekarang melihat kondisinya seperti ini aja. Faktanya aja berarti kan percuma juga kalau meskipun hasilnya sudah keluar tapi faktanya seperti ini ya nggak ada gunanya juga. Jadi gitu. untuk apa kita mendesak, karena fakta lapangannya itu tidak jauh sekali. Fakta yang diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan ya Mas. Gitu. Jadi meskipun pejabat-pejabat ini mengatakan apa, tapi faktanya demikian. Dan juga itu saya bukan berarti berbicara seperti ini hanya dengan posisi diri saya seperti ini, cuman banyak dari aspirasi dari teman-teman, apalagi dengan isu-isu yang mungkin Mas Nando lah pernah dengar isu seperti itu, kayak kita itu sama-sama merasakan apa yang terjadi di fakultas ini, gitu. Nah, kita akan lompat topik dulu nih Mas. Jadi tadi kan kita udah ngomongin soal birokrasi dan aspirasi di pembicaraan kita kali ini. Nah, kan yang sedang hangat akhir-akhir ini adalah terkait pelaksanaan PEMIRA nih Mas. Nah, jadi teman-teman, fakta buat kalian bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan PEMIRA di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, namun masih ada kendala nih Mas. Kalau dari pandangan saya sebagai mahasiswa nih, bahwa PEMIRA tersebut tidak ada gejolak atau informasi-informasi secara transparan atau eksplisit nih yang dibagikan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, Mas Nanda sebagai koreksi ya, mantan wakil ketua BEM. Nah, gimana nih komentarnya Mas Nanda? Kalau komentar saya setuju sekali Mas. Soalnya sekarang gini, ketika kita juga mau ngomong pasti ya kan di IG KPU itu sudah ada timeline. Iya. Sekarang siapa sih 24/7 mau buka IG KPU itu? Iya, betul sekali. Iya kan? Harusnya kan kayak bagaimana caranya branding KPU itu. Iya, branding KPU kayak sekarang aja kemarin saya lihat orang-orang yang mengkritik KPU itu live report aja katanya nggak ada. Nggak ada. Iya, katanya seperti itu. Untuk live report pun tidak ada. Iya, seperti itu. Saya tanya-tanya itu kayak live report nggak ada. Terus juga kayak kemarin aja waktu sidang pleno katanya ketuanya langsung meninggalkan begitu aja. Nah itu Mas. Kurang bertanggung jawab ya. Wah, itu menurut saya kayak ini bukan PEMIRA, ini permainan gitu loh. Ini permainan. Bukan PEMIRA tapi permainan. Ini permainan. Soalnya menurut saya kayak juga KPU kita bukan suatu hal yang buat bercandaan ya Mas. Bukan hal remeh. Iya, KPU ini adalah suatu wadah untuk menghasilkan regenerasi berikutnya. Iya. Dia sebagai jembatan. Tapi kalau misalnya jembatannya saja rusak, jembatannya aja sudah tidak bisa dipercayai orang-orang, terus orang-orang untuk meneruskan perjalanan ini mau lewat mana? Iya. Nah itu, kuncinya itu di KPU-nya. Tapi hal yang terjadi sampai detik ini pun, sidang pleno itu masih belum ditutup setahu saya. Masih belum ditutup? Karena banyak orang juga yang ngomong bahwa si ketua ini langsung mematikan Google Meet-nya begitu saja, belum ada ketok palu untuk menutupkan sidang pleno. Jadi otomatis sekarang terus juga yang paling penting adalah ketika saya ngomong seperti ini adalah menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Iya. Jadi saya duduk di sini, saya berusaha menjadi pikirannya teman-teman, pikirannya aspirasi teman-teman, keluh kesahnya teman-teman. Jadi saya berusaha menjadi apa yang dibutuhkan teman-teman. Iya. Nah, terus juga berarti kan kalau misalnya sidang pleno ini berjalan, berjalan nih sidang pleno, habis itu langsung mati Google Meet. Pak, menurut Mas Nando, itu sidang pleno itu sudah selesai atau masih berlanjut? Tentunya masih berlanjut. Masih berlanjut sampai detik ini. Nah, itu yang menjadi suatu tanda tanya. Harusnya juga untuk pihak KPU ini, kalau menurut saya kurang setuju ditaruh untuk angkatan 24. Oh, jadi yang menjadi ketua KPU sini angkatan 24. Angkatan 24 Mas Nanda. Full KPU itu angkatan 24, Mas.
mungkin disclaimer sedikit ya teman-teman. Iya. Bukan berarti kita di sini ini mendiskreditkan angkatan 2024. Iya. Kita itu bukan membatasi geraknya 24, kita nggak percaya ke kemampuannya 24, bukan. Tapi yang sangat ditakutkan adalah ketika pihak KPU ini menjadi angkatan 24 yang kehitungannya masih maba. Maksudnya kita nyebutnya masih maba karena masih belum ada angkatan selanjutnya. Masih maba, itu banyak intervensi-intervensi, tekanan-tekanan dari cutting. Yang dimana dari angkatan 24 pasti mikirnya, waduh sungkan, cutting ini udah seperti ini. Nah, harusnya itu minimal angkatan 23. Harusnya seperti itu. Karena menurut saya ketika di angkatan 24, bukan berarti mereka tidak bisa. Bahkan justru ketika dari angkatan 24 sudah di KPU sekarang, itu suatu hal yang menurut saya sangat bagus sekali. Luar biasa. Tapi yang sangat disayangkan adalah, ya kenapa sidang pleno itu sampai sekarang tidak ada. Dan akhirnya bermunculan pemikiran-pemikiran lain. Yang dimana pemikiran lain bahwa, waduh, ini kok seperti ini? Apakah ini permainan? Apakah ini permainan? Kalau misalnya ini bukan permainan, seharusnya langsung dong sikap tegasnya seperti apa. Jangan sampai sudah dihitung dari beberapa hari. Dan bahkan juga sekarang kalau misalnya dari grup angkatan, kebetulan kita satu angkatan. Bahkan kita satu angkatan, dari angkatan kita ya Mas Nandu itu waktu itu kemarin malam kayaknya ada pengumuman untuk sidang pleno. Betul. Setelah berapa jam ada pengumuman bahwa sidang pleno akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah itu kayak, waduh, kalau misalnya menurut saya, buat apa meneruskan suatu hal yang sudah berhenti di tengah-tengah? Sudah rusak, sudah kotor. Saya ngomongnya kotor. Soalnya apa? Ya banyaklah omongan-omongan dari teman-teman yang kemarin ikut dalam Google Meet-nya. Banyak yang katanya isu-isunya si pihak KPU-nya memihak pada salah satu paslon. Dan itu kan menurut saya sudah kacau. Oke lah, kita ngomong politik itu kotor. KPU itu pasti ada memihaknya salah satu. Tapi ini kelihatan banget. Keterlaluan menurut saya. Kita itu tidak bisa mencegah kotornya politik. Tapi seharusnya kita bisa meminimalisir kotornya politik. Kayak gitu. Jadi bukan kita mendiskreditkan ya teman-teman, tapi fakta yang terjadinya memang seperti itu. Demikian. Dan itu juga bukan keluh kesah kita, tapi semuanya yang mungkin mengikuti KPU, beberapa karena tidak tahu ini sedang pemira atau bukan gitu loh. Soalnya juga ada yang juga kasusnya, ya ini ya Mas ya, ini sangat menjawab sekali. Kenapa pemira terlihat adem ayem? Ya karena dari faktanya pun banyak informasi-informasi untuk sidang angkatan itu cuman sampai di beberapa pihak aja. Wah, gimana itu Mas? Jadi mungkin bisa tidak sampai di grup angkatan. Di grup angkatan. Kalau misalnya di angkatan 22 kan kita di-share oleh Komtang nih Mas. Komtang. Nah, kalau di angkatan lainnya katanya. Atau juga kan kalau misalnya di Pemira ini banyak akun-akun buzzer tuh. Akun-akun buzzer. Nah, justru akun-akun buzzer itu menurut saya menguntungkan. Menguntungkan ke siapa nih Mas? Karena maksudnya menguntungkan teman-teman yang mungkin tidak begitu mengikuti Pemira. Oh iya, betul sekali. Dalam artian akun buzzer ini harus juga mengulik atau mengkritik yang benar loh ya, tapi jangan mengkritik yang tidak penting gitu. Nah, dari akun buzzer itu kita itu bisa tahu kebobrokan suatu hal ini adanya itu di mana kayak gitu. Nah, di situ akhirnya kayak saya terus juga kemarin banyak orang-orang yang bikin SG kalau misalnya katanya sidang plenonya ini nggak sampai angkatan sekian, angkatan ini gitu-gitu. Jadi nggak ada perwakilan gitu ya Mas? Iya katanya, dan juga katanya waktu itu di absen angkatannya nggak ada. Nah itu ya saya nggak tahu, mungkin itu kelupaan atau seperti apa, cuman kebanyakan dari kemarin omongan-omongan itu seperti itu.
kalau dari BEM sendiri, Mas Nanda, apa yang sudah dilakukan dari BEM ini untuk mengatasi hal ini? Ya, jujur terang aja, kalau dari BEM sendiri, dari saya sendiri sudah menghadap ke Wadek 3. Ya. Jujur saya sudah menghadap ke Wadek 3 karena ya ini bukan suatu hal yang harus dibiarkan. Ini ya suatu hal yang harus dibenarkan. Soalnya ketika sudah menjadi ya kita KPU-nya seperti ini ya Mas ya, otomatis ya pasti sekarang saya tanya mungkin pandangan Mas Nando deh sebagai orang awam melihat KPU seperti itu pasti condong ke salah satu paslon dong. Betul. Jadi kalau menurut saya sendiri apabila prosesnya udah salah, nanti yang dihasilkan dari proses pasti tersebut sudah salah. juga salah juga Mas Nando. Betul sekali. Terus juga akhirnya saya berbicara kepada Wadek 3, ini solusinya seperti apa, mau arahnya seperti apa, dan juga alhamdulillah Wadek 3 juga sudah mulai bergerak, dan juga pastinya saya dan juga teman-teman BEM dan lainnya selalu mengawal karena dari kami beranggapan ini sudah tidak beres, dan kami bahkan berharap kalau misalnya bisa diulang KPU dari nol, kita ulang. Ini bukan soal timeline, ini bukan soal kita kejar tanggal segini harus ada BEM, tanggal segini harus seperti ini. Tapi ini soal bagaimana kita melahirkan regenerasi yang paham dengan kampus ini. Jadi murni untuk membenarkan yang seharusnya benar. Nah, itu Mas. Soalnya kayak dari KPU-nya saja seperti ini, wah itu sudah tidak beres kalau menurut saya. Dan juga kenapa kok harus KPU seperti itu kenapa? Sampai sekarang saya masih belum menemukan jawaban itu. Karena menurut saya dari angkatan 24 pun ketika yang sekarang menjabat di KPU itu pasti banyak lah Mas ya, intervensi atau tekanan dari cutting-cutting dan lain-lain itu pasti banyak. Akhirnya pada kabur, akhirnya pada nggak ada kabar, akhirnya juga sidang plenonya nggak jelas. Akhirnya di situ kan kita berpandangan bahwa oh ya udah berarti nanti selanjutnya ini jangan ditaruh di 24. Sekali lagi bukan karena mereka tidak punya kompeten, bukan, tapi dari hal yang sudah terjadi di bulan ini, saya ngomong ya bulan ini, itu sudah menjadi pelajaran atau evaluasi buat kedepannya. Jadi itu salah satu harapan Mas Nanda nih ya? Harapan saya. Terkait Pemira ini? Ya gitu Mas. Soalnya KPU menurut saya itu kunci paling utama. Harusnya KPU ketika ditekan dari kanan atau kiri, seharusnya dia tetap berdiri di satu tempat yang sama, bukan kabur begitu saja. Gitu Mas. Soalnya juga pastilah KPU itu juga melihat mana nih yang harusnya masuk, mana nih harusnya keluar, itu pasti. Karena semua kembali lagi, semua itu hal politik. Apalagi kita berkuliah di Fakultas Hukum. Tapi gimana caranya si pihak KPU ini harusnya itu ya udah, kalau misalnya dapat tekanan seperti ini harusnya jangan takut. Soalnya di belakang KPU itu Wadek 3. Ya kan Mas? Harusnya nggak perlu takut. Belakangnya itu Wadek 3, langsung Wadek 3 fakultas kita. Kenapa harus kabur? Apakah tidak sesuai dengan order-order di luar sana atau seperti apa? Itu ya menjadi tanda tanya sekarang gitu. Jadi seharusnya diulang saja kalau bisa. Kalau bisa diulang. Saja. Nah, terakhir nih Mas Nanda, kembali lagi ke aspirasi teman-teman mahasiswa dan juga harapan Mas Nanda nih sebagai mantan wakil ketua BEM, apa sih harapan dan aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang bisa Mas Nanda ini wakilkan untuk bisa diteruskan oleh penerus dari ketua dan wakil ketua BEM di periode selanjutnya Mas Nanda? Oke, kalau misalnya dari terkait hasil pertama ya tentang aspirasi mahasiswa, ya semoga fakultas ini bisa mendengarkan aspirasi mahasiswa lah. Dan jangan cuma mendengarkan, tapi memberikan hasil yang nyata. Nah, itu terus juga ketika mahasiswa-mahasiswa ini mengkritik, ya sudah, tolong diterima kritik dari mahasiswa. Tapi
dan saya sangat menekankan untuk bagi mahasiswa yang mengkritik, sebelum kalian mengkritik, sebelum kalian mengajukan kritik kepada dosen atau apapun itu, kalian juga harus membenarkan dirinya sendiri. Apakah saya ini di posisi ini sudah benar? Ya. Apakah saya di dalam fakultas, di dalam berhadapan sama dosen, di dalam ketika kita menjalankan sebuah akademik, itu sudah benar? Ya. Karena menurut saya ketika hal itu tidak benar, terus kita langsung mengkritik, itu ya sama aja mengkritik diri sendiri dong. Makin salah. Nah, makin salah. Nggak salah kalau misal dosennya marah. Ya. Nah, itu. Terus harapan saya untuk regenerasi, ya gini, kita kan pasti di dalam FH ini banyak terkait tentang organisasi luar. Kita nyebutnya bendera-bendera. Iya. Bendera-bendera. Pelangi lah kita ngomongnya. Kalau saya sendiri, diri saya sendiri itu tidak menyalahkan organisasi luar itu. Karena menurut saya malah justru bagus untuk belajarnya mungkin teman-teman untuk berorganisasi. Tapi jangan sampai kehidupan itu, kepentingan organisasi luar itu dibawa dalam fakultas ini. Karena menurut saya yang pertama itu pasti sudah berbeda kepentingan. Dan yang kedua juga malah memecah belah angkatan-angkatan. Menurut saya ketika kalian mengikuti organisasi luar itu cukup jadikan wadah untuk belajar kalian. Jadikan wadah untuk mencari pengalaman kalian. Tapi ketika di dalam kampus ya kalian menjadi warga Fakultas Hukum, KMFH, bukan dari bendera ini, bukan dari bendera ini. Kalian sudah menjadi satu di sini. Jangan hanya kalian bendera A, kalian bendera B, terus kumpulnya masing-masing. Terus ketika pemira kalian oke lah ketika pemira kalian tengkar dan lain-lain. Cuman tolonglah setelah pemira itu kita menjadi satu lagi, gitu loh. Tetap solid gitu. Tetap solid. Terus juga yang sangat miris sekali di sini itu banyak saya nyebutnya oknum. Soalnya saya tidak mau menyalahkan organisasi luarnya. Ya. Karena menurut saya ya itu sangat bagus sekali untuk berkembangnya seseorang. Wadah untuk seorang berkembang. Tapi yang salahnya adalah personal oknumnya. Ya. Yang dimana tidak bisa menempatkan diri ketika di luar sama di dalam. Jangan seolah-olah kalian ikut ini jadi backingannya gini terus enaknya sendiri di kampus, nggak bisa gitu. Jadi saya tekankan lagi, selagi saya dan teman-teman saya di angkatan ini masih ada di fakultas ini, kepentingan luar itu saya jamin dan saya pastikan tidak akan masuk di fakultas ini. Karena terutama saya dan teman-teman saya, terutama angkatan saya, akan menjaga fakultas ini dengan cara jangan sampai ada kepentingan-kepentingan. Jangan ada intervensi dari luar. Atau order senior kalian. Itu. Order senior kalian itu yang bikin pusing kan teman-teman saya ini. Soalnya sekarang loh Mas, gini ya. Fakultas ini punya keluarga mahasiswa fakultas hukum. Iya. Tapi kenapa kok membentuk fakultas ini dengan order dari senior yang di luar yang sudah tidak ada di sini? Iya. Padahal yang harusnya order itu dari KMFH. Ya. Nah, itu balik lagi kepada pemira ini. Tolong untuk para pihak-pihak yang bersangkutan dalam pemira ini, yang dibutuhkan adalah kebutuhan KMFH, bukan kebutuhan senior kalian. Karena gimana pun ke depannya, yang merasakan adalah regenerasi kita, adik-adik kita, jangan sampai merusak tatanan yang ada di fakultas ini. Karena kita ngomongin soal keseimbangan kampus. Jangan seolah-olah, fakultas ini yang berkuasa di pihak ini. Iya. Karena dari sini kita menang gini. Wah, itu menurut saya kayak malah itu seenaknya sendiri. Malah buat kacau. Yang seharusnya didengarkan adalah order dari KMFH. Ya. Dan untuk paslon-paslonnya, regenerasinya nih, saya berharap
untuk meneruskan apa yang seharusnya dibenarkan. Seharusnya dibenarkan ya, Mas? Iya, ya seperti kan saya ngomong tentang kayak bagaimana caranya BEM menaungi komunitas, itu yang belum selesai di periode saya. Karena mungkin waktu ya Mas, waktu kita cuman start dari kepotong dari ospek dan lain-lain itu. Nah itu mungkin bisa diteruskan karena itu adalah kebutuhan dari teman-teman, bukan kebutuhan dari senior-senior yang lain. Iya. Itu. Kalau memang ingin protes nih teman-teman dari komunitas, sebenarnya komunitas saat ini tuh dinaungi oleh siapa, Mas? Kalau misalnya komunitas sekarang itu dinaungi, saya pastinya itu kurang paham, Mas. Tapi dari isu-isunya gimana? Dari isu-isunya, uh, soalnya gini, Mas, saya nggak bisa langsung menjawab dong ini, soalnya ada salah satu, ada beberapa komunitas yang nggak punya pembina. Otomatis kalau misalnya nggak punya pembina seperti itu, mau dinaungin siapa coba sekarang? Jadi kan susah kan, Mas. Seharusnya komunitas itu kan harusnya dinaungi oleh Wadik 3 loh. Kemahasiswaan dan lain-lain kan. Bukan oleh lab. Itu Mas dulu. Jadi seharusnya semoga dan harapannya ini ada agar komunitas-komunitas itu bisa dinaungi oleh Wadik 3 dan juga BEM ya teman-teman. Nah, BEM dan juga kita bukan menaungi untuk dinaungi, pingin sekali dinaungi BEM sama Wadik 3 itu bukan ada kepentingan suatu hal tertentu, enggak. Cuman emang struktural yang seharusnya itu seperti itu. Gitu. Jadi untuk penutup hari ini yang bisa saya simpulkan adalah bahwa jangan hanya didengarkan saja, tapi juga minta tolong untuk dilakukan. Ini merujuk ke semua pihak lah ya. Semua pihak. Baik dari dekanat, dari lab, dari penerus wakil dan ketua dan wakil BEM periode selanjutnya ya Mas Nanda. Ya, betul. Terus juga terakhir dari saya tekankan lagi, saya tidak bosan-bosannya tentang soal organisasi luar. Ya. Personal-personal di dalam kampus ini. Kalian boleh berkembang, kalian boleh mengikuti organisasi luar apapun itu, malah saya support. Ya support. Maksudnya itu tidak satu hal yang tidak bisa disalahkan. Itu adalah hal yang benar untuk melakukan pengembangan diri dan itu pilihannya orang masing-masing. Tapi tolong kepentingan itu sama kepentingan fakultas ini tolong bisa dipisahkan. Jangan semuanya dicampur satukan atau malah lebih condong kepentingan luar. Karena yang dibutuhkan oleh KMFH ini adalah kepentingan fakultas ini, bukan dari kepentingan luar. Jadi untuk merubah fakultas ini adalah dari kepentingan KMFH, bukan kepentingan senior. Kayak gitu. Karena yang merasakan nanti juga kalian sendiri. Iya, yang merasakan itu KMFH dan bagaimana caranya nanti adik-adik kita yang akan masuk di fakultas ini atau yang akan meneruskan di fakultas ini itu bisa sejalan di jalan yang benar. Gitu. Terus juga kayak karena saya banyak berguru oleh pihak-pihak ya para dosen-dosen sini, saya minta pendapat apapun itu, ya mereka kayak selalu mengajarkan bahwa ya hal seperti itu emang sudah biasa. Dan juga ya saya setuju dengan para nasihat-nasihat dosen ini, ya memang itu tempat berkembangnya teman-teman. Tapi yang salah adalah kepentingan itu sampai masuk di fakultas ini. Itu yang sangat disayangkan dan itu juga keresahan-keresahan dari teman-teman KMFH. Itu yang akhirnya ujung-ujungnya adalah memecah belah KMFH itu sendiri. Memecah belah KMFH itu sendiri yang seharusnya dalam kampus ini semuanya seimbang tapi selalu ada condong ke kanan atau ke kiri. Nah, itu karena yang paling mahal dan ya nanti untuk pesan juga para paslon ini bukan kemenangan kayak yang paling mahal itu soal netralitas. Paling mahal itu soal keseimbangan kampus. Paling mahal itu tentang suara-suara teman-teman KMFH. Aspirasi dari KMFH. Bukan soal jabatan atau kemenangan. Bukan juga dari intervensi. Bukan dari luar. Karena menurut saya yang paling mahal adalah kalian menjadi jembatan untuk KMFH.
Dan Gitu. juga agar kehidupan KMFH selama mereka berkuliah di kampus ini bisa Iya, benar. Dan seimbang. juga, dan ya saya berharap juga BEM itu selanjutnya menjadi wadah teman-teman yang mungkin males menjadi ikut organisasi, itu bisa ikut kepanitiaan. Ya. Karena ada kan pasti kayak orang-orang yang males ikut organisasi, tapi oh waktu ini saya luang nih ikut panitia deh. Nah, itu bagaimana caranya BEM itu mewadahi hal tersebut. Karena banyak orang yang males ikut organisasi, tapi banyak yang pingin ikut kepanitiaan. Nah, itu juga yang belum diimplementasikan di komunitas-komunitas. Nah, seperti itu. Jadi BEM ini membuka kepanitiaan buat Iya. KMFH. Nah, hal tersebut juga yang menurut saya masih absen juga sih Iya. di komunitas-komunitas. Nah itu makanya dari periode kemarin saya kebanyakan oprek, ngomongnya oprek itu dalam artian di luar BEM juga kita nerima, karena saya belajar bahwa karena ya mau nggak mau saya ngomong tempat belajar organisasi saya di FAM dulu. Di situ banyak, kayaknya enak kepanitiaan. Ya. Soalnya kepanitiaan kan kita daftar ketika kita luang. Ya. Beda sama organisasi tetap. Ya. Itu kita harus mau nggak mau ya ngikutin timeline-nya dan yang lain lah. Itu ya mau nggak mau harus sibuk. Tapi Ya. kalau misalnya kepanitiaan itu kita kosong, kita ikut, masuk. Nah, ya. Nah itu adalah kunci buat gimana caranya teman-teman KMFH ini berkembang. Ya. Balik lagi, saya menjadi wakil BEM itu tujuan pertama adalah menjadi jembatannya teman-teman. Saya tidak gila jabatan, saya tidak mau apapun kepentingan masuk, saya cuman pengen menjadi jembatannya teman-teman. Dan kurangnya ataupun itu, ya saya meminta maaf karena pastinya itu di luar kendali saya atau di luar pantauan saya. Itu, dan sekalian saya di sini mungkin karena sudah demis juga ya Mas ya. Saya terima kasih buat teman-teman KMFH yang waktu itu sudah memilih saya dan sudah mempercayakan selama 1 periodenya kepada saya. Dan di akhir periode ini saya cuman mau bilang saya meminta maaf mungkin kurang maksimal untuk menjalankan aspirasi-aspirasi dari teman-teman, tapi saya sudah sebisa mungkin untuk meneruskan dari aspirasi dari teman-teman, dan juga saya sudah berusaha mungkin untuk menjaga keseimbangan di dalam kampus ini. Seperti itu, Mas. Jadi terakhir bahwa semoga semua aspirasi dan harapan ini diteruskan dan tidak hanya didengar saja. Sekian episode Klimaks Mah pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.